Kata inilah yang bisa menghapus dendam, menghapus sakit hati, pertengkaran dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf atau memaafkan berarti kita telah menang. Menang di sini dalam arti menang melawan hawa nafsu. Seperti yang kita tahu bahwa kemenangan tersebut bisa menghadirkan rasa damai atas diri kedua belah pihak yang berseteru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa kita bayangkan bagaimana kehidupan ini bisa berjalan baik jika semua orang berada dalam perselisihan, dendam ataupun amarah yang tak berkesudahan. Tentu sangat tidak nyaman. Sudah saatnya kita berpikir jernih. Hidup ini sangatlah singkat, jadi tidak seharusnya kita mengisinya dengan dendam dan kebencian pada orang lain. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan selain memikirkan orang yang sudah menzalimi kita. Sebagian orang mengatakan bahwa meminta maaf dan memaafkan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena butuh kesadaran dan keberanian yang tinggi untuk mengucapkannya. Namun dengan kesungguhan dan ketulusan hati, insya Allah kita bisa mengucapkannya dengan mudah. Lalu bagaimana cara agar kita bisa dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain? Yang pertama, pikirkanlah orang-orang yang menzalimi, menghina dan melecehkan, menyakiti bahkan menghancurkan masa depan kita. Yang kedua, tanamkan dalam hati kita bahwa aku sudah memaafkanmu karena Allah. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosaku. Yang ketiga, katakanlah berulang-ulang, kalau perlu katakan dengan penuh penghayatan, hingga akhirnya dendam dan sakit hati akan menghilang dengan sendirinya. Kenapa harus menempatkan Allah sebagai tujuan utama dalam memaafkan? Karena di dunia ini tidak akan ada yang lebih berharga dari pengampunannya selain itu. Dengan memaaf kepada Allah akan menempatkan kita pada tempat yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Sudah saatnya kita menyadari bahwa hakikat memaafkan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain. Serahkanlah semua kepada Allah. Jika memang mereka melakukan kezaliman tersebut, biarkan Allah yang akan membalasnya. Jangan biarkan hidup kita disibuk dengan hal-hal yang penuh dengan kesia-siaan urusan duniawi yang tidak ada manfaatnya, dan jangan lagi memberatkan hati kita dengan memikirkan cara-cara untuk membalas dendam tersebut. Oleh karena itu, lepaskanlah rasa marah, rasa dendam dan rasa benci. Biarkan dada kita lega dan lapang tanpa beban. Mari kita tebar sikap memaafkan dan mengutamakan kebersamaannya. Pada dasarnya, manusia diciptakan tidak untuk saling bertikai, melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Sudah semestinya kita menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai prinsip utama dalam menentukan sebuah kebijakan dan sebagai petunjuk dalam menghadapi segala permasalahan di dunia ini. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sudah teruji mewujudkan peradaban manusia yang mulia dan memberikan teladan baik dalam menghadapi orang-orang yang berlaku zalim. Bahkan Al-Quran sudah terbukti mengajarkan manusia agar memiliki sifat saling mencintai, saling memaafkan dan selalu menciptakan perdamaian. Sesungguhnya jika setiap tindak kejahatan dibalas dengan kejahatan yang lain, maka hal itu justru akan melahirkan dendam. Jika dendam itu tumbuh subur dalam hati seseorang, bersiaplah akan menerima risiko terburuk dalam kehidupan kita. Menyimpan dendam hanya akan membuat diri kita terbebani. Hidup menjadi semakin berat karena kebencian dan sakit hati akan terus membayangi kehidupan kita. Setiap saat kita sibuk memikirkan cara untuk melampiaskan dendam tersebut. Lalu apakah setelah berhasil membalas dendam tersebut semua akan selesai begitu saja? Jawabannya tentu tidak. Bayangkan jika orang tersebut mempunyai pikiran yang sama dengan kita, dia akan kembali membalas apa yang kita lakukan, bahkan bisa saja lebih kejam dari apa yang kita lakukan, dan begitu seterusnya. Lalu apakah hidup kita yang hanya sementara ini akan kita habiskan untuk saling berbalas kejahatan? Pikirkanlah dengan kelembutan hati apa yang akan terjadi jika kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Pasti dendam dan sakit hati itu akan berhenti atau bahkan menghilangkan dengan sendirinya. Jika kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka sama saja kita berhasil memadamkan api permusuhan dan menghapuskan wadah dendam dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu
Di dalam Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu adfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu wa'ilaihi hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitupun dalam menghadapi perselisihan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi jalan keluar yang terbaik melalui kalamnya, yaitu Al-Quran surah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Dan balaslah suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Islam justru menganjurkan setiap orang memberi maaf atas kezaliman yang diperbuat orang lain, karena kezaliman tidak akan berhenti dengan sendirinya tanpa ada usaha dari kita untuk menghentikannya. Bahkan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala langsung menjamin pahala bagi kita yang mampu membalas kejahatan dengan perbuatan baik ataupun memaafkannya. Padahal sesama muslim adalah saudara, jadi sudah seharusnya kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara sesama muslim, tidak boleh menganiaya sesamanya, tidak boleh membiarkannya teraniaya, dan tidak boleh merendahkannya. Takwa, kepatuhan kepada Allah itu letaknya di dalam dada, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya. Perkataan ini diulangi sampai 3 kali. Cukup besar kesalahan orang apabila dia menghina, merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap sesama muslim terlarang menumpahkan darahnya, membunuh ataupun melukainya, merampas hartanya, dan merusak kehormatan ataupun nama baiknya. Adakala meminta maaf secara tidak mudah, karena diperlukan kesadaran dan kerendahan hati untuk menyesali kesalahannya sendiri. Begitupun dengan memaafkannya, butuh hati yang lapang untuk bisa melupakan begitu saja kezaliman yang diterima. Namun kita tetap harus mengutamakan keikhlasan hati, karena Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, betapa bertumpuknya dosa yang sudah kita lakukan. Jadi memaafkan di sini karena kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berjalan sesuai takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, dengan cara ikhlas dan berserah diri kepada Allah akan membebaskan kita dari belenggu amarah. Sebenarnya memulai meminta maaf pada orang lain bukanlah hal yang merugikan. Jangan merasa harga diri menjadi turun gara-gara kita meminta maaf, ataupun takut dengan label kalah, karena sesungguhnya dengan meminta maaf sama saja kita sudah memenangkan melawan ego pribadi. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meminta maaf ataupun memaafkan itu sama mudahnya, asalkan didasari niat ikhlas karena Allah. Meminta maaflah di setiap kesempatan, karena bisa jadi perkataan ataupun perbuatan kita membuat orang lain tersakiti. Begitupun dengan memaafkannya. Sesungguhnya memaafkan tidak harus diucapkan, cukup dengan melupakan perbuatan zalim terhadap diri kita dan menganggap bahwa semua itu adalah jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, memaafkan telah menghapuskan segala pikiran negatif di hati, sehingga hati menjadi bersih dan siap menyongsong lembaran baru dalam kehidupan ini. Hakikatnya memaafkan itu lahir dari hati yang paling dalam. Memaafkan lahir dari ketulusan hati karena ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga ditakdirkan hidup berdampingan dengan alam semesta, khususnya manusia lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Keterkaitan tersebut yang menuntut manusia untuk saling berhubungan timbal balik dalam mengatur dan menjaga sosialitasnya dengan sikap dan perilaku baik.
manusia akan mampu mewujudkan kehidupan sosial yang baik. Namun jika manusia mengedepankan ego dalam menghadapi setiap permasalahan, tatanan kehidupan sosial pun akan rusak. Dalam kehidupan ini, tanpa disadari kita akan sering mengalami berbagai benturan, baik benturan dengan teman, keluarga, ataupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Setiap orang punya cara sendiri dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada. Namun sangatlah bijaksana jika kita menempatkan maaf sebagai muara dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Diakui atau tidak, tindakan meminta maaf ataupun memaafkan tidaklah mudah, terlebih jika kezaliman meninggalkan bekas luka yang mendalam di dalam hati kita. Dari gambaran di atas sudah jelas bahwa manusia sendiri yang membutuhkan sebuah interaksi dan komunikasi. Karena interaksi dan komunikasi merupakan upaya untuk membentuk kepribadian. Interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lainnya merupakan ciri-ciri manusia agar dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita sangat butuh berinteraksi dengan orang lain. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang yang memiliki beragam pemikiran, sifat dan karakter. Oleh karena itu, sangat wajar jika perbedaan-perbedaan kecil tidak dapat dihindarkan. Dengan perbedaan itu, tanpa disadari kita bisa tersakiti ataupun menyakiti perasaan seseorang. Sebagai antisipasi untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka kata maaf sangat diperlukan sebagai jalan keluar atas segala perbedaan tersebut. Segeralah kita meminta maaf jika merasa menyinggung perasaan orang lain. Merupakan sikap yang paling mulia. Hal itu sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, terutama untuk menciptakan citra diri yang bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Dengan meminta maaf, kita mampu meredam kemarahan seseorang. Begitupun dengan memaafkan, yang berarti kita telah mampu memadamkan api amarah pada diri kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai manusia biasa, kita pasti pernah bahkan sering marah. Marah sendiri bukanlah tindakan yang direncanakan. Marah merupakan reaksi spontan atas tindakan yang menyinggung perasaan, menjatuhkan harga diri kita. Ada beberapa hal yang dapat memicu kemarahan, yakni perasaan tertekan, terhina, frustasi, diskriminasi, dan lain sebagainya. Meskipun perilaku marah itu tidak baik, bahkan cenderung merugikan diri sendiri dan orang lain, marah adalah respon manusiawi yang tidak bisa dengan mudah dihilangkan. Bahkan semua manusia pasti pernah merasakan emosi marah. Namun sebagai manusia yang berakal sehat, kita harus bisa meminimalisasi kemarahan, yakni dengan cara mengendalikan emosi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam menghadapi masalah yang memancing kemarahan pun, Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk berlemah lembut dan memaafkan, karena hal itu merupakan obat yang paling mujarab akan untuk menyembuhkan kemarahan, emosi, dan juga dendam akibat kezaliman yang dilakukan seseorang. Dengan memaafkan, kita bisa menguraikan dendam di hati yang timbul akibat amarah yang tidak terkendali. Maaf merupakan kata ajaib yang mampu menguraikan masalah hidup. Kata inilah yang menjadi senjata ampuh dalam menghapus dendam, sakit hati, dan kesalahpahaman. Maaf dapat menyambung kembali tali silaturahmi yang terputus. Meskipun maaf sudah dituliskan, namun tidak semudah diucapkan. Ada kalanya kita tidak mampu mengalahkan ego diri kita masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengukur perbuatan jika hanya dengan pendapat sendiri, maka yang bersangkutan akan merasa selalu benar. Oleh sebab itu, ukuran yang paling tepat untuk mengukur perbuatan seseorang ialah Al-Quran. Sebab Al-Quran itulah seseorang akan melihat secara adil terhadap dirinya sendiri, sehingga bila terdapat kesalahpahaman pada dirinya, ia tidak segan-segan mengakuinya dan meminta maaf kepada yang dirugikannya. Dengan kesadaran ini, kita akan mudah mengakui kesalahan yang tidak perlu menyalahkan orang lain dalam koreksi ke dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam pandangan para elit agama bahwa harmoni keagamaan adalah rahmat, Indonesia yang mayoritas beragama Islam ternyata bisa membawa perdamaian dalam hubungannya dengan agama lainnya. Masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agamanya tersebut dapat hidup berdampingan dalam rangka harmoni kehidupan beragama tersebut, seringkali canangkan dengan Islam rahmatan lil alamin. Indonesia adalah kawasan yang unik dalam sejarah penyebaran ajaran agama apapun. Hampir tidak dijumpai konflik yang sangat keras. Jika ada, sejauh yang bisa kita baca adalah kepentingan politik di antara elitnya. Penyebaran konsepsi Islam pun terus berlangsung. Sebagai kelanjutan dari proses Islamisasi tersebut, kemudian muncullah berbagai organisasi transnasional sebagai lahan subur bagi proses penyamaian berbagai ajaran agama apapun. Maka aliran ini juga menuai perkembangan luar biasa. Bahkan mereka juga sudah memiliki kekuatan partai politik dalam peta perpolitikan nasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai bangsa yang multi etnis, agama dan bahasa, masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah kaya pengalaman semenjak damai dari agama lokal ke agama dunia. Masyarakat Indonesia sudah sangat kaya pengalaman hidup bersama. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal banyak hampir tidak membuat masyarakat Indonesia lupa akan kenyataan dirinya di tengah pluralitas masyarakat. Modal historis ini telah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang besar dalam dinamika relasi antara satu suku dengan lainnya dan antara satu agama dengan agama lainnya. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menebar maaf dan membangun kebersamaan, sehingga kita semua pada hari raya Idul Fitri ini berada dalam fitrah dan kesucian lahir dan batin, dan sekaligus bisa membangun ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami' wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu inna Allah amarakum bi'amrin bada'a fi bi nafsihi was-sana bi malaikatihi musabbahatin bi buksihi. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Fa'ajibullah ila ma da'akum wassalam wassalamu ala man bihi hadakum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita menundukkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih liman ughliqa wal khatimi liman sabaqa wal nasiril haqqa wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ashabil haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma salli ala sayyidina
تحرمنا بها من جميع الإخوان والأخوات وتقتل بنا جميع الحجات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini kami datang untuk mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir untuk bersimpuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan atas perintah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, dari bumi ke tulistiwa ini kami perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang tertimpa musibah, terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi-Mu. Ya Rabbana, berikanlah keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Palestina dan dimanapun mereka yang tertindas. Kerahkanlah tentara-Mu di alam semesta ini untuk meluluhkan para penindas mereka sehancur-hancurnya. Lindungilah kehormatan mereka. Jadikanlah mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisi-Mu. Segerakanlah pertolongan-Mu untuk mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah dan bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Dan jika ayah dan bunda kami telah tiada, Ya Allah, maka tempatkanlah mereka di dalam surga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah durhaka kami kepada ayah dan bunda kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kekuatan dan keampunan kepada kami untuk menjadi orang-orang yang terbaik, untuk mendidik putra dan putri kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur, Ya Allah. Karuniakanlah kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkanlah negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakanlah untuk kami pemimpin-pemimpin yang mencintai syariat-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah, Ya Zat, maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharapkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selamatkanlah kami, Ya Allah. Selamatkanlah ibu bapak kami, Ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kingis tu balas. Biasa cukup susu campur. Foto minggu ni. Ya tak? Foto ni. Hah? Dia orang tu. Kita foto. Okey. Yuk kami kerja. Ya. Dia tuh, cak, 1, 2. Okey. Ini agak ke rumah tu. Mau bisa kita berangkat dulu. Hah? Dan ni gambar. Allahu Akbar.